Ya, ketemu lagi dengan saya. Sekarang kita sudah memasuki teori yang ke-12, yaitu data warehouse. Tujuan pembelajaran teori kali ini adalah memahami hubungan antara data warehouse dan juga decision support, dapat mendesain data multidimensi, memahami online analytical processing, dan juga memahami arsitektur dan implementasi data warehouse. Pendahuluan. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan, dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Definisi. Suatu data warehouse adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek, terpadu, dan varian, dan tidak mudah berubah. Juga ada lagi, yaitu suatu data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpanan data tunggal, lengkap dan konsisten yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end user dalam suatu cara yang bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis. Hubungan data warehouse dengan decision support. Pembuatan keputusan dan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan juga dioptimalisasi untuk mendukung application decision support. Model data multidimensi. Model data multidimensi dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse. Memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif, pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contoh, pembelian penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah area yang disebut sistem OLAP. Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut sebagai sistem rollup. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta. Nah, dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi. Tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Online Analytical Processing atau OLAP. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Jenis query OLAP ialah rollup, drill down, dan juga pivoting. Ini contoh pivoting pada location dan time yang dapatkan cross tabulation sebagai berikut. Ya, kita lihat contohnya. Query SQL. Dan berikut harus dibuat dalam perencanaan data warehouse. Yang pertama, proses model, grain, dimensi, dan juga ukuran. Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item atau time. Tabel fakta memuat ukuran dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikut arsitektur dari data warehouse. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk pembuatan keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. Jadi sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dan memerlukan banyak sumber data yang heterogen, misal database relasional, flat file, atau juga textual transaksi online. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyajian struktur, ukuran atribut, dan sebagainya. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini harus telah terkonversi.
Masa udah latihan soal. Yang pertama ialah apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support. Nah, yang kedua, apa pertimbangan digunakan dalam mendesain data warehouse. Dan yang ketiga, deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi. Menjelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa. Hal penting dari sudut pandang formal. Lalu yang kelima, mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support, dan bagaimana view dihubungkan dalam lingkungan data warehousing dan OLAP. Jawabannya adalah yang pertama, sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur dan spesifik. Itulah yang dimaksud dengan aplikasi decision support. Dalam mendesain data warehouse ada beberapa yang dipertimbangkan, yaitu desain untuk memanage dan juga desain untuk meningkatkan performansi. Dan yang ketiga, deskripsikan dimensi dan ukuran dalam model data multidimensi, dijelaskan perbedaannya. Model data multidimensi dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Perbedaan tabel fakta dan juga tabel dimensi adalah yang pertama, tabel fakta memiliki ukuran lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Tabel dimensi ialah seperti item atau time, sedangkan tabel fakta ialah muat ukuran dan kunci untuk setiap tabel dimensi terkait. Yang dimaksud tabel fakta ialah tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori di mana key yang dihasilkan sangat unik, karena key tersebut terdiri dari foreign key yang merupakan primary key dari beberapa dimensional tabel yang berhubungan. Tabel fakta memuat ukuran dan kunci untuk setiap dimensi dari tabel dimensi. Mengapa view begitu penting? Karena view digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analisis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda, dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronkan dengan secara periodik. Ya, sekian tadi teori kita untuk kali ini. Data warehouse semoga bermanfaat bagi Anda semua.